Talib, talibah, al-mahbub. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama mengkaji tentang nikmat berupa musibah. Ujian berupa musibah. Ujian berupa musibah. Apakah ujian yang di depan mata kita atau yang kita laksanakan atau kita lakukan itu adalah berupa suatu musibah? Maka malah kita kupas dalam kitab Al-Hadul Amani fil Waqar. Hadir bersama kita saat ini Kiai Haji Yusuf Rusdi yang akan mengupas tentang ujian berupa suatu musibah. Malah sama-sama kita simak dengan membuka hati kita untuk menerima ilmu pada pagi hari. Ila fadlan Muhammad Kiai Haji Yusuf Rusdi fadlan syukuran. Taib. Cek. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Syahadatul kiram, seluruh Dewan Pembina dan Pengawas serta BPH serta kepala unit, seluruh guru dan pengajar, guru dan karyawan, dan anak-anak sekalian, santriwan dan santriwati. Alhamdulillah juga para orang tua wali murid yang mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat dan diberi keberkahan. Pada edisi kali ini kita akan mengupas tentang ujian berupa musibah setelah beberapa pekan yang lalu kita mengupas tentang ujian yang berupa nikmat An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala ma lil abdil mu'min indi jazaa'un idza qabadtu safiyahu min ahli dunya thumma ikhtasabahu illal jannah. Yang artinya kurang lebih adalah bahwa dari Abu Hurairah, dia berkata dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma li 'abdil mu'min 'indi jazaa'un idza qabadtu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illal jannah. Tidak ada seorang hambaku yang beriman yang mendapatkan musibah berupa dihilangkannya sesuatu yang sangat dicintainya di dunia ini, kecuali dia akan dapatkan surga bila diterima dengan penuh kesabaran. Hadis ini merupakan salah satu hadis qudsi yang memberikan arahan untuk sabrun jamil, kesabaran yang tiada tara untuk senantiasa ada pada setiap diri orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat dia mendapatkan musibah. Hadis qudsi ini jumlahnya sedikit Kemudian ciri khasnya adalah bila dahulu dengan
Setelah qala Rasulullah, maka dia akan sambung dengan yaqulullah ta'ala, ya. Jadi ada beberapa perbedaan. Kalau begitu, apa bedanya hadis kursi dengan Al-Quran, ya. Karena yang katakan hadis kursi adalah baik lafaz atau maknanya yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kata-kata mali abdi al-mu'min, ya. Jadi kalau dari Rasulullah pasti bukan abdi, ya, langsung aja abdul mu'min kayak gitu, ya. Nah, ini abdi, hambaku yang beriman, berarti kan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Oleh sebab itu ada yang berpendapat bahwasanya yang namanya hadis qudsi dengan Quran itu ya sama saja. Ada yang mengatakan berbeda, nah, gitu, ya. Apa perbedaannya? Ya tadi, kalau hadis qudsi melafaznya dari Rasulullah, maknanya dari Allah, ya. Ada yang menyamakan lafaz dan maknanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau gitu apa bedanya dengan Quran? Nah, maka sebutkan di kitab ini bahwasanya jawabannya adalah bahwa innal Qur'ana ba'du kalamillah la kullu kalamillah. Al-Quran itu adalah bagian dari kalamullah, tidak semua kalamullah itu Quran, ya. Karena kitab samawat yang lain itu juga kalamullah, tapi tidak disebut dengan Quran. Jadi Al-Quran adalah bagian dari kalamullah, tidak semua. Makanya ada yang hadis qudsi kayak gitu, ya. Yang sebab itu beberapa perbedaan inti, ya, daripada Al-Quran dan hadis qudsi adalah kalau Quran itu setiap lafaznya mengandung mukjizat, ya, artinya kalau lafaz Quran itu mukjizat, kalau hadis enggak, kayak gitu, ya. Makanya bacaan Quran itu juga disebut dengan tilawah, ataupun tilawah Quran itu sudah masuk ibadah. Beda dengan membaca hadis qudsi, belum terkategori ibadah, kayak gitu. Kalau Al-Quran membaca satu huruf saja sudah diberi kebaikan, bahkan setiap kebaikannya dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, kayak gitu, ya. Nah, kalau Quran juga adalah pasti mutawatir, ya. Mutawatir itu adalah banyak yang meriwayatkannya, kayak gitu, sehingga tidak ada syak ataupun keraguan. Sedangkan hadis qudsi bisa jadi mutawatir, bisa jadi juga hanya satu orang periwayatnya, ataupun hadis ahad, kayak gitu. Sehingga kedudukannya ada yang sahih, ada yang dhaif dan lain sebagainya, ya. Nah, itu beberapa perbedaan, ya. Oleh sebab itu kita kaji salah satu hadis qudsi ini, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mengambil dari seorang hambanya yang paling dicintai di dunianya ini, apakah itu misalnya anak, ya, kemudian atau saudara, ya, atau siapapun, ya, yang disebut dengan Al-Habib Al-Mustafi, kayak itu, ya. Maka ketika dia bersabar, maka dia akan mendapatkan surga. Intinya sabar. Kalau nggak sabar nggak dapat, kayak gitu, ya. Maka dikatakan kata-kata ihtasab di sini, summa ihtasabu di sini adalah sabaru ala dzalika radiyan tsawab minallahi ta'ala. Sabar mendapatkan musab itu karena ada harapan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak tanggung-tanggung, ya, pahalanya adalah surga. Jadi yang namanya musibah harus kita hadapi dengan penuh kesabaran.
Walaupun kita tentunya tidak ada yang ingin mendapatkan musibah. Ya. Tetapi musibah itu bisa datang tiba-tiba tanpa kompromi, ya. Apalagi yang namanya kematian, kan nggak ada orang yang tahu kayak gitu. Kayak di Palestina sekarang banyak ibu-ibu yang menyaksikan anak-anaknya dikubur. Tentunya lebih legowo kalau ibunya dikubur oleh anaknya kayak gitu, ya kan? Betapa sedihnya gitu. Kalau bisa ditukar, ya orang tua akan mengatakan saya sudah lama di dunia ini, saya lebih duluan gitu. Tapi yang namanya umur, ya hanya Allah yang tahu kayak gitu. Makanya betapa sedihnya kedua orang tua kalau kehilangan anak. Ya, betapa sedihnya seorang suami kalau kehilangan istri. Betapa sedihnya istri kalau kehilangan suami misalnya, gitu ya. Tetapi begitu dihadapi dengan kesabaran, maka Allah janjikan surga. Ini satu terapi psikologis, sehingga ketika ada wawancara kayak gitu dari seorang tokoh pergerakan, yaitu Harkah Al-Muqawamah Al-Islamiyah, ya, diwawancarai, ya, yaitu bahwa bagaimana perasaan Anda ketika Anda mendengar bahwa Anda sedang diincar oleh tentara Israel, ya. Dia hanya mengatakan, tersenyum, kemudian dia mengatakan setiap orang beriman tentu yang namanya kematian itu adalah sudah dalam perhitungan dan keyakinannya, pasti datang, ya. Jadi tidak perlu ditakutkan kayak gitu. Nah, oleh sebab itu ini adalah bekal yang luar biasa sekali, sehingga kalau orang-orang yang beriman mendapatkan musibah, maka dia akan terlihat tenang, sabar, dibandingkan dengan orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Oleh sebab itu, maka menghadapi atau mensikapi musibah itu, pertama yang harus kita mengerti bahwasanya musibah itu adalah sunnah diantara sunatullah, ya. Sudah ada ketentuannya dari Allah kayak gitu. Bahkan kita ini hidup diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa musibah, ya. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim fi surat Al-Baqarah ayatnya 155, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, ya. Dan kami akan uji kalian dengan sesuatu berupa ketakutan, kelaparan, dan kekurangan dari harta ataupun buah-buahan ataupun jiwa, ya. Jadi ujiannya bisa rasa takut, rasa lapar, ya. Kemudian juga berkurangnya harta, apakah dicuri, hilang, dan lain sebagainya, atau bahkan jiwa, ya. Yang kita cintai, saudara kita, istri kita, anak kita tiada dari dunia ini, maka dia mendapatkan musibah itu luar biasa. Allah di dalam surah Al-Baqarah mengatakan wa basyiris sabirin, maka berilah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Kenapa? Karena di hadis qudsi disebutkan orang yang sabar mendapatkan musibah itu balasannya surga. Subhanallah, ya. Nah, maka dengan demikian
sikap menghadapi musibah bagi orang yang beriman adalah kesabaran dan keyakinan bahwa Allah menggantikan dengan yang terbaik dari apa yang hilang dalam diri kita. Nah, maka kata-kata istirja ya, adalah kata-kata yang sangat luar biasa. Istirja itu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sederhana kata-katanya, tapi dahsyat terhadap perkembangan psikologi orang yang mengerti dari ucapan itu ya. Inna lillahi, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Wa inna ilaihi ya. Jadi kita juga akan kembali lagi kepada Allah. Raji'un itu kadang-kadang kembali, itu keyakinan. Beda dengan orang yang tidak yakin kayak gitu. Maka mendapatkan musibahnya sesuatu yang dahsyat, kemudian dia bahkan bisa stres menghadapi hal-hal yang demikian. Tapi bagi orang yang beriman, semuanya akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, kayak gitu. Ini kalimat yang pendek, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini, tapi sangat dahsyat untuk kesabaran kayak gitu, dalam diri kita itu ya. Nah, di antara beberapa hikmah ya dari adanya musibah ini bisa disebutkan di dalam kitab ini, di antaranya adalah bahwa musibah itu adalah satu metode untuk menegakkan hujjah ya. Kenapa ada orang yang masuk neraka? Kenapa ada orang yang masuk surga? Kalau nggak ada ujian, baik itu kemarin atau beberapa pekan yang kita ungkap tentang ujian berupa nikmat, atau sekarang adalah ujian berupa musibah, maka tentu nanti ketika ditentukan orang itu ke surga atau ke neraka akan protes. Kalau surga jarang yang protes, pasti nikmat. Yang akan protes adalah orang yang masuk neraka. Kenapa kamu dimasukkan neraka kayak gitu ya. Nah, ini maka dengan adanya ujian ini adalah jawaban bahwasanya apa-apa yang ada dan terjadi di dunia ini akan beresiko nanti di hari akhir, di akhirat. Makanya ketika orang mendapatkan beberapa kenikmatan ataupun musibah dalam dirinya, sikapnya harus benar ya. Seperti yang lalu kita kupas, kalau kita dikasih kenikmatan, sikap yang paling bagus adalah bersyukur ya. Nah, sementara kalau saat ini kita mengupas musibah, maka sikap yang utama adalah bersabar kayak gitu ya. Nah, dua sifat ini adalah merupakan sifat yang spesialis untuk orang-orang yang beriman ya. Dan inilah yang menyelamatkan kehidupan orang-orang yang beriman itu, sehingga dia tetap eksis di dunia dan di akhirat nanti kayak gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, hikmah daripada musibah ini adalah musibah itu merupakan seleksi alami ya, untuk mengetahui kadar iman seseorang pada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kalau nggak ada ujian, nggak ada pengetahuan kuat ataupun tidak menghadapinya ya. Oleh sebab itu, maka ketika kita mengetahui ini adalah seleksi, kita harus menonjolkan sifat kesabaran kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala kayak gitu ya. Ya, jadi dengan demikian kita tahu bahwasannya musibah itu adalah bukan seleksi. Mudah-mudahan kita ada termasuk orang-orang yang lolos seleksinya ya, dari setiap nikmat ataupun musibah yang ada ya. Kemudian
ternyata musibah itu juga adalah merupakan, dikatakan di sini, takfiru dzunub. Wah, subhanallah ya. Jadi musibah itu akan menghapuskan dosa-dosa dari yang dilakukan orang-orang yang beriman, kayak gitu. Tentunya dosa nggak bisa ditebus dengan keuangan, ya. Yang ada dalam keyakinan kita adalah dosa itu hanya bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menghapus dosa seseorang, ya. Tinggal beberapa syarat-syaratnya kita penuhi, ya. Kalau dosa itu adalah berupa dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ada 3 langkah, ya. Ada, harus kita bertaubat, menyesal, dan bertekad untuk tidak mengulanginya, ya. Tapi kalau perbuatan dosa kita berupa bersangkut paut dengan anak Adam, manusia, selain 3 tadi, maka harus ditambah 1 langkah lagi, yaitu mengembalikan apa-apa yang kita ambil secara zalim dari saudara kita, kayak gitu, ya. Sehingga harus selesai dulu urusannya dengan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat seseorang, kayak gitu. Jadi langkah-langkah taubat ini adalah berupa langkah yang sangat ditakuti oleh syaitan, karena akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang ada, ya. Makanya syaitan berusaha juga supaya orang itu jangan sempat bertaubat, kayak gitu, ya. Nah, ketika musibah ini terjadi juga, maka itu adalah salah satu faktor yang akan mengurangi dosa-dosa yang ada pada diri kita, ya. Nah, ketika kita mengetahui bahwa itu adalah mengurangi dosa, tentunya ini akan membuat kita lebih sabar, ya. Serius, sebetulnya kita nggak mau mendapatkan musibah, ya. Ya. Kadang kita juga berupaya semaksimal mungkin untuk tidak ceroboh dalam hidup ini. Contoh misalnya bawa motor, kita nggak mau musibah tabrakan, nggak mau musibah sudah hati-hati, jalannya juga nggak ngebut di pinggir, ditabrak orang. Itu musibah itu, ya. Yang musibah kan orang lagi diam. Pernah di Keramat tuh, mungkin orang itu lagi tidur itu di pinggir jalan, pagi-pagi kelihatan kepala truk tronton itu menghantam rumah tersebut, ya. Ya kan, orang lagi tidur, nggak nyangka dia dapat musibah kayak begitu, ya. Tercium oleh kepala tronton. Ya, masya Allah. Jadi nggak ada walaupun sudah hati-hati, ya tetap aja kalau udah musibah, ya. Maka langkah yang paling tepat adalah kita bersabar, dan kita bisa lebih bersabar itu ketika mengetahui setiap musibah yang ada itu akan mengampuni dosa-dosa kita, ya. Nah, kemudian selain menghapuskan dosa, ya, musibah juga akan mengangkat derajat, ya. Jadi derajat manusia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah diberikan ujian, ya. Itulah yang akan membuat orang-orang beriman lebih kuat menghadapi cobaan, ya. Bahwa derajat keimanannya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia akan menjadi orang beriman yang kadar keimanannya melampaui daripada yang lainnya. Nah, ini tentunya juga adalah berita-berita yang paling bagus, kayak gitu, ya. Kemudian musibah juga merupakan namanya tahdzir, ya, atau tanbih, ya. Bahasa saya ini disebut warning lah, ya. Mengingat apa yang telah diperbuat, kayak gitu, ya. Sehingga
ketika kita mendapatkan musibah, misalnya kita tersandung, wah gitu. Ya mungkin kita ketika jalan, ya mungkin sombong, mungkin ya pongah, atau kita lalai terburu-buru, ya. Begitu tersandung, innalillahi gitu ya. Nah, diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita jangan melakukan hal-hal yang tidak bagus kayak gitu ya. Nah, kemudian yang paling resiko yang lain atau manfaat yang lain adalah namanya ihlak wa iqaban liman ja'athun nadr walakinnahu lam yastafid minha. Nah, musibah juga ada berupa iqab, ya, balasan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang sudah diberi peringatan tetapi tidak mau mengambil peringatan tersebut. Nah, tentunya ini adalah yang celaka kayak gitu. Nah, makanya bagi orang-orang yang beriman, tentunya ketika diberi peringatan itu dia harus segera beristirja kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyimpulkan bahwa setiap musibah yang dia miliki atau yang mengenai dirinya itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak hancur di dunia kemudian hancur di akhirat. Tetapi boleh jadi di dunianya kehilangan sesuatu, tetapi Allah tambahkan nanti di akhirat. Nah, dengan demikian ini langkah-langkah yang harus kita tempuh dengan pengertian yang benar, sehingga bisa memperkuat dan menjadikan kita orang yang lebih sabar. Itu saja mungkin ya pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan inayah dan hidayah terus pada kita, sehingga kita kuat menghadapi setiap musibah yang ada, dan kita tentunya juga berdoa supaya kita selamat dari aneka ragam musibah, terutama adalah musibah bencana berupa agama. Naudzubillah, kalau hidup di dunia beriman kemudian keluar dari dunia ini dalam keadaan tidak beriman ya. Di antaranya salah satunya itu yang diwanti-wanti oleh Rasulullah, sayati zamanun, ya, akan datang satu masa di mana masa itu yafirruna minal ulama wal fuqaha, mereka lari dari ulama dan fuqahanya, tidak lagi merujuk atau tidak menjadikan ulama sebagai rujukan kayak gitu. Maka kalau itu sudah terjadi akan diuji dengan beberapa masalah, di antaranya adalah diangkat keberkahan dari setiap pekerjaannya, ya, kemudian keluar dari dunia ini tanpa keadaan beriman. Naudzubillah. Maka dengan demikian mari kita senantiasa rujuk kitabullah dan Rasul dan para ulama dalam menentukan sesuatu ya, terutama nanti nih dalam pemilihan pemimpin untuk Indonesia ke depan. Kalau pendapat pribadi mungkin banyak kelemahan, kita rujuklah pendapat ijtimanya ulama. Insya Allah dengan yang disarankan para ulama itu adalah lebih benar dari pendapat kita pribadi masing-masing. Jazakumullah khairan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz atas ilmunya pada pagi hari ini. Ya, bagi kita seorang yang beriman pasti kesabaran untuk menghadapi suatu musibah. Ya, kesabaran yang dibutuhkan merupakan suatu keteguhan hati kita untuk menghadapi segala musibah yang ada, dan mudah-mudahan kita lulus dari musibah-musibah yang kita hadapi. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah pada seluruh jamaah yang telah hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas atas segala apa yang telah kita lakukan bersama. Jazakumullah khairan. Malam kita tutup kajian subuh ini dengan